tentang bagaimana konstitusi negara sampai akhirnya nanti kita fokus kepada bagaimana konstitusi negara di Indonesia. Oke. Mungkin ada satu semboyan harus kita ingat ya. Prinsip legibus solutus est salus publica suprema lex. Yang artinya bahwa rajalah sebagai pembuat undang-undang. Nah, bahwa rajalah sebagai pembuat undang-undang. Ini di Romawi kan olehnya paham kaisarismus. Nah, di mana ini semua titik sentral ada pada kaisar, pada raja Romawi pada saat itu. Sehingga di sisi lain muncul pergolakan di tengah masyarakat kita. Sehingga muncul golongan monakomaken, di mana golongan ini menghendaki adanya kekuasaan raja. Kau kan fundamentalis. Ya. Jadi ada pembatasan dalam sebuah aturan secara legis yang dimaksud di sini legis fundamentalis itu dapat kita artikan sebagai perbedaan bahasa, sehingga akhirnya kalau misalnya di dalam bahasa Inggris disebut constitution, kemudian kalau dalam istilah Belanda disebut dengan grondwet ya. Kemudian konsep konstitusi yang berasal dari bahasa Perancis constituer, artinya apa? Artinya membentuk ya. Kemudian kalau kita artikan, yang dimaksud dengan konstitusi itu sendiri adalah peraturan awal, peraturan dasar mengenai bagaimana pembentukan negara. Dengan kita mencoba mengambil pendapat dari Kassewer, dia menyatakan ini adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan dalam suatu negara. Nah, kalau konstitusi itu lebih luas sebenarnya. Kata konstitusi itu lebih luas. Kenapa saya katakan konstitusi itu lebih luas? Karena pengertian dari konstitusi sendiri, dia ada dua. Dia meliputi konstitusi yang tertulis maupun konstitusi yang tidak tertulis. Nah, kalau konstitusi yang tertulis, ini yang sering kita sebut dengan undang-undang dasar. Ya. Jadi konstitusi itu dalam lebih luas pengertiannya dibanding undang-undang dasar. Sebentar, ini ada kelas bermasalah. Jadi di sini undang-undang dasar, karena konstitusi itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, ya. Nah, sedangkan kalau undang-undang dasar itu pasti tertulis. Istilah ini memang ini terjemahan, karena kita memang pernah dijajah oleh Belanda, sehingga istilah ini kita terjemahkan dari istilah yang ada di Belanda. Di Belanda sendiri disebut dengan grondwet. Grond itu dasar atau tanah, sedangkan wet itu undang-undang. Jadi grondwet itu adalah undang-undang dasar. Oke. Jadi grondwet itu adalah undang-undang dasar. Apa sih materi muatan dari atau substansi dari sebuah konstitusi? Materi muatan atau substansi dari konstitusi, pertama menurut pendapat dari G.T. Steinbeck, ya, di mana pada umumnya sebuah konstitusi itu ada tiga.
Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Kemudian yang ketiga, di dalamnya ada pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Kemudian kita juga punya tokoh, ya, dia sebenarnya pakar politik kalau Miriam Budiarja, dia ada dosen FISIP di UI, ya. Kalau Miriam Budiarja sendiri mengatakan bahwa setiap undang-undang dasar dia memuat mengenai pertama organisasi negara. Ya, organisasi negara ini bicara tentang bagaimana pembagian kekuasaan antara legislatif, artinya legislatif itu ada MPR, DPR, DPD, nah itu ada di dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar. Kemudian bicara tentang eksekutif, bicara tentang presiden, itu ada diatur dalam undang-undang dasar. Kemudian bicara tentang yudikatif. Nah, kalau di tempat kita sendiri bicara tentang yudikatif itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 24 ya, sampai 24A sampai 24C. Ya, di mana itu pasal 24 sampai 24C. Pasal 24 sampai 24C ya. Itu bicara terkait tentang bagaimana kekuasaan kehakiman kita di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu diatur. Semua organisasi negara ini dalam konsep trias politika itu diatur oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian di dalamnya juga bicara tentang hak asasi manusia. Nah, kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, setelah amandemen masuk bab 10A, pasal 28A sampai 28J. Lebih komprehensif sekarang. Ya, dalam Undang-Undang Dasar kita membahas tentang persoalan hak asasi manusia. Kemudian di dalamnya juga ada mengatur tentang prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Kita pasal 37 ya, bicara tentang bagaimana prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Cuman memang pada saat Orde Baru dulu, bagaimana mengubah Undang-Undang Dasar itu seperti sesuatu yang diharamkan. Ya. Jadi pada saat Orde Baru, mereka mencoba untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Sehingga akhirnya mereka tidak mau mengganggu gugat. Jadi pemerintahan Orde Baru itu seperti tidak mau mengganggu gugat bagaimana Undang-Undang Dasar. Saya punya dosen, ya, sudah tua, 90-an sekarang. Dosen saya waktu di Unpad dulu, Prof. Sri Sumantri. Ya, beliau itu tahun 90-an ya kalau tidak salah. Tahun 90-an kalau tidak salah, beliau itu waktu itu mengangkat disertasi tentang prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan perkara mudah, beliau hanya mengkaji tentang bagaimana prosedur perubahan Undang-Undang Dasar. Tapi ternyata pada masa Orde Baru bukan sesuatu yang mudah, kata beliau, cerita di kelas waktu itu, beliau mengangkat judul disertasi itu. Beliau dipanggil dekan, dipanggil rektor, sampai dipanggil langsung oleh presiden. Bayangkan, seorang Presiden Soeharto langsung memanggil seorang Prof. Sri Sumantri, waktu itu belum Prof, masih S3 beliau, memanggil Prof. Sri Sumantri karena persoalan disertasi beliau yang dianggap terlalu dianggap membahayakan. Akhirnya beliau berargumen, ya. Beliau berargumen ini bukan untuk mengubah Undang-Undang Dasar, tapi untuk pengkajian. Karena kajian ilmiah itu kan terbuka, selalu terbuka ruang untuk mengkaji secara ilmiah. Walaupun kata beliau konsekuensinya beliau harus menghadap istana saat itu. Walaupun akhirnya kata beliau disertasi beliau itu diawasi. Beliau harus mengirim salinannya, ya. Beliau juga harus memaparkan isi disertasi beliau kepada Presiden Soeharto saat itu. Walaupun akhirnya memang terus sekarang itu kan diperlukan sekali buku-buku literatur karena dulu tidak ada membahas tentang ini. Dan itu ada karya mahal kalau menurut saya. Karena pada saat amandemen pun beliau itu termasuk ketua. Jadi Prof. Sri Sumantri itu ada salah satu ketua, dia bukan salah satu, beliau adalah ketuanya tim perumus ya, naskah akademik konstitusi perubahan pertama sampai keempat. Ya, saya punya salinannya ya, naskah akademiknya, beliau ada nama beliau, lengkap dengan tanda tangan beliau. Oke, yang keempat. Nah, ini setiap Undang-Undang Dasar itu memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Nah, ini seperti kita dilarang mengubah pembukaan dan juga bentuk negara kesatuan. Itu ada kalanya seperti itu. Seperti Undang-Undang Dasar kita melarang dua hal ini.
Ini kalau kita gambarkan dari dua pendapat tadi, bagaimana materi atau substansi dari konstitusi, ya. Ini konstitusi itu adalah suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Di mana ini ada suatu dokumen tentang pembagian tugas. Di dalamnya juga ada suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Kemudian ada di dalamnya materinya tentang deskripsi tentang perlindungan hak asasi manusia. Ini isi secara garis besar materi muatan dari sebuah konstitusi. Lalu apa sih nilai dari konstitusi? Nilai konstitusi, saya mencoba mengambil pendapat dari Carl Landstein. Ya. Nilai konstitusi, kenapa dia ada nilai ini? Karena dia melihat bagaimana kesenjangan antara desain dan solo. Kesenjangan antara keharusan dan kenyataan. Apa yang harusnya, tapi apa yang terjadi dalam kenyataan. Menurutnya nilai konstitusi itu akhirnya terbagi tiga. Dan nilai konstitusi terbagi tiga. Yang pertama itu adalah nilai normatif. Ya. Menurut beliau itu yang pertama ada nilai normatif. Nah, nilai normatif itu nilai yang memang kita inginkan, norma yang kita inginkan. Bahwa sebenarnya kita menginginkan sesuatu yang ideal dalam peraturan tersebut. Nah, untuk itu dalam nilai normatif ini, dalam sebuah naskah atau undang-undang dasar atau konstitusi, ini yang pasti yang sesuatu yang menurut kita paling bagus sudah. Ya, sesuatu kita yang paling bagus menurut kita. Yang paling tepat yang kita harapkan. Walaupun nanti pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan itu. Kemudian yang nilai yang kedua dalam sebuah konstitusi ada nilai nominal. Nilai nominal itu maksudnya nilai yang berlaku. Nilai yang ada di masyarakat, tapi ternyata tidak sempurna. Misalnya, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, kita melihat bahwa bagus sudah bahwa di situ dicantumkan masa jabatan presiden 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tapi nyatanya dalam pelaksanaannya baik pada masa presiden Orde Lama maupun pada masa presiden Orde Baru, pada masa Soekarno maupun masa Soeharto, setelah 5 tahun dipilih kembali, setelah 5 tahun dipilih kembali, setelah 5 tahun dipilih kembali. Ada yang sampai 20 tahun, ada yang sampai 30 tahun lebih. Karena apa? Karena memang seperti itu dia berlaku, pasal ini memang berlaku. Tapi tidak sempurna. Akhirnya apa? Muncul kekuasaan yang otoriter. Pada masa pemerintahan Soekarno, muncul yang namanya demokrasi terpimpin. Bahkan presiden dijadikan sebagai presiden seumur hidup. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar itu kan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Karena ini seperti itu, bunyi pasalnya, akhirnya ya sudahlah daripada 5 tahun dipilihlah sampai seumur hidup. Akhirnya kalau kita lihat dalam implementasinya Presiden Soekarno akhirnya juga oleh Orde Baru ya, itu ditumbangkan ya, karena ada G30 SPKI. Kemudian ada nilai semantik, nilai yang tidak dilaksanakan. Tadi seperti akhirnya nilai 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali. Artinya karena tidak berlaku sempurna ada yang tidak dilaksanakan. Ya seperti yang di 5 tahun tadi sampai akhirnya presiden itu jadikan presiden seumur hidup. Artinya sudah tidak 5 tahun lagi, sudah seumur hidup. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum amandemen itu bicara bagaimana kekuasaan kehakiman kita adalah kekuasaan yang bebas, merdeka, dan mandiri dari campur tangan kekuasaan manapun. Mungkin seperti itu, ya seperti itu ya bahasanya bahasa yang saya coba terjemahkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kenyataannya apa? Ini tidak dilaksanakan. Kenapa tidak dilaksanakan? Karena pada saat pemerintah Orde Lama keluar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Undang-undang apa ini? Nah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 itu adalah undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Undang-Undang 19 Tahun 64 dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu sebagai alat revolusi. Kemudian kedudukan dari Hakim Agung itu sebagai menteri, bawahan presiden. Kemudian presiden bisa mencampuri peradilan kita dalam rangka untuk melaksanakan amanat dari revolusi. Artinya di pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak dilaksanakan pada masa Presiden Orde Lama. Nah ini nilai semantik, nilai yang tidak dilaksanakan. Ada nilai nominal dia berlaku tapi
tidak sempurna. Tapi ada nilai yang kita harapkan yang ideal. Itu nilai yang normatif. 3 nilai ini dalam sebuah konstitusi. Yang memang yang bagus adalah nilai murni dan konsekuen itu. Karena kita ingin benar-benar melaksanakan yang ideal itu. Tapi memang kadang ada problem-problem, ada kerakusan, ada kekuasaan, ya, ada orang-orang yang menjadikan alat sehingga akhirnya itu tidak berlaku sempurna dan bahkan tidak terlaksana dengan baik. Saya istilah itu tidak bisa diganti-ganti. Nah, sekarang bagaimana kedudukan, fungsi, dan tujuan dari konstitusi? Pertama, kedudukan konstitusi dulu. Kedudukan konstitusi itu sendiri, dia menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Artinya apa? Ada 2 hal di sini. Kedudukan konstitusi, yang pertama dia sebagai hukum dasar. Nah, sebagai hukum dasar, di dalamnya ada aturan-aturan, ada ketentuan yang menjadi dasar dalam kehidupan suatu negara. Fondasinya itu. Kemudian yang kedua, dia sebagai hukum tertinggi. Mungkin ingat ya, teori piramida. Nah, teori piramida itu undang-undang dasar itu berada di puncaknya. Ya, di puncaknya. Nah, di dalamnya ada Pancasila. Ya. Nah, ini dia karena berada di puncak, artinya dia berada di dalam kedudukan yang tertinggi sebagai hukum tertinggi. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya di dalam pasal 7 ada bicara tentang hierarki dari peraturan perundang-undangan. Nah, hierarki dari peraturan perundang-undangan yang pertama itu yang paling tinggi kedudukan itu nomor 1. Itu apa? Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian semakin menurun semakin lebih rendah kedudukan. Yang kedua itu ada Tap MPR. Yang ketiga dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita ada undang-undang garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada perda provinsi. Dan yang terakhir yang paling bawah itu ada perda kabupaten kota. Jadi kalau kita lihat dari hierarki yang ada dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Undang-Undang Dasar 1945 dia menempati kedudukan yang tertinggi sebagai sumber hukum di Indonesia. Dalam tata hukum, sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi itu sendiri, secara hierarkis kita lihat dia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Kedudukan yang superior jika dihadapkan dengan aturan-aturan yang lain. Nah, ini ada fungsi, ada banyak fungsi konstitusi. Yang pertama fungsi konstitusi adalah fungsi penentu atau pembatasan kekuasaan. Kita tahu, Lord Acton mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Kekuasaan yang berlebih pasti disalahgunakan. Nah, untuk itu, maka ada pembatasan kekuasaan. Di mana dibatasi? Kekuasaan itu dibatasi di dalam Undang-Undang Dasar. Fungsi penentu dan pembatasan kekuasaan. Kemudian yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Jadi, karena masing-masing organ antar organ atau lembaga ini punya kewenangan, ya, tidak jarang akan terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara ini. Nah, agar tidak terjadi sengketa antar lembaga negara, maka diaturlah hubungan kekuasaan antar organ atau lembaga negara ini di dalam konstitusi. Jadi ada dalam aturan tertinggi. Jadi dia tahu di sini dasarnya. Jadi tidak lagi terjadi bagaimana benturan kewenangan antar lembaga atau organ negara tersebut. Kemudian yang ketiga, dia fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ dan warga negara. Karena memang kalau kita lihat, ini sebenarnya kaitannya dengan hak asasi manusia nanti. Ya, pengatur hubungan karena apa? Kekuasaan itu bahkan berhadapan dengan masyarakat. Karena kita bicara negara, ada pemegang kekuasaan, ada masyarakat. Sehingga harus ada diatur juga bagaimana hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Kemudian yang keempat, itu adalah fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Itu fungsi yang keempat. Ya. Jadi fungsi pemberi atau sumber legitimasi artinya apa? Oh, ini dia sumber kewenangannya di mana? Nah, ini anak saya menangis. Kenapa?
Oke, fungsi pemberi atau sumber legitimasi artinya ya bahwa ini kewenangan berasal dari mana? Oh, dari Undang-Undang Dasar. Legitimate artinya ini sah kekuasaan tersebut, sah kewenangan tersebut. Ini sebagai fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Karena apa? Ada kecenderungan itu yang terkait dengan pertama tadi, kekuasaan itu akan disalahgunakan sehingga akhirnya perlu ada legitimasi bahwa ini memang dia berwenang, memang kewajiban dia untuk melaksanakan. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan sah kepada organ. Artinya apa? Ada atribusi di situ. Ya, ada atribusi dan itu diatur oleh Undang-Undang Dasar. Nah, ini selanjutnya, fungsi konstitusi itu ada sebagai fungsi simbolik. Artinya apa? Fungsi simbolik itu ada 3. Dia sebagai pemersatu, sebagai rujukan identitas, dan juga sebagai keagungan bangsa, rujukan identitas dan keagungan bangsa, serta sebagai center of ceremony. Nah, ini ada 3 sebagai fungsi simbolik. Kemudian yang ketujuh, fungsinya itulah sebagai sarana pengendalian masyarakat. Itu dalam kaitan sosial kontrol. Dalam arti sempit, dalam bidang politik, mengontrol masyarakat. Kemudian dalam arti luas, dia juga mencakup segala bidang, termasuk bidang sosial dan ekonomi. Kemudian ke-8, fungsi konstitusi itu sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat. Artinya apa? Ada social engineering, social reform, yang mengarahkan merekayasa masyarakat menjadi lebih baik melalui sebuah konstitusi. Ini sebentar. Oke, sekarang ini kita bicara bagaimana, anak saya berkelahi, itulah. Tujuan konstitusi, apa sih tujuan konstitusi? Segala sesuatu itu selalu pasti ada tujuan. Begitu juga dengan sebuah konstitusi. Tujuan konstitusi itu pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Ini sebagai fungsi check and balances kaitannya nanti. Makanya nanti di dalam legislatif, eksekutif, yudikatif itu saling melakukan pengawasan. Dan itu dibatasi oleh sebuah konstitusi. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap konstitusi. Itu tujuan pertama. Kemudian yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Jadi memang mereka penguasa, pemimpin itu dibebaskan dalam kaitannya tentang kekuasaan yang dijalankan, namun dikontrol. Gimana mengontrolnya? Melalui Undang-Undang Dasar ataupun dalam arti luas itu melalui konstitusi. Kemudian selanjutnya, menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Ini adalah tujuan dari konstitusi. Karena apa? Maka karenanya di dalam konstitusi itu ada hak-hak ya, dari warga negara itu sendiri yang dijamin oleh konstitusi. Misalnya hak memilih dan dipilih, ya. Kemudian hak mengeluarkan pendapat maupun hak-hak yang lain. Selanjutnya, konstitusi, bagaimana konstitusi Indonesia? Kalau kita melihat di Indonesia sendiri, karena kita bentuk ada tertulis, maka ini ya termasuk dalam konstitusi yang tertulis. Atau dengan kata lain, Undang-Undang Dasar. Nah, konstitusi kita sendiri yang berlaku saat ini adalah konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang memang waktu pertama kali itu disahkan oleh PPKI tahun 1945. Kemudian sekarang ini sudah melakukan 4 kali perubahan, 4 kali amandemen. Kalau kita lihat, dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, dia menempati tingkatan yang tertinggi. Tadi saya katakan seperti dalam teorinya Hans Kelsen, ya, Stefan Bauer teori, kemudian yang diperbaiki oleh muridnya Hans Nawiaski. Nah, kalau Hans Nawiaski, Undang-Undang Dasar ini dia disebutnya sebagai Staatsgrondgesetz atau aturan dasar pokok negara yang berada di bawah Pancasila. Sedangkan kalau menurut Hans Kelsen, dia adalah Grundnorm, norma dasar. Sebenarnya ini Hans Kelsen dan Hans Nawiaski ini saling keterkaitan teori piramidanya. Kenapa saya katakan saling keterkaitan? Karena sebenarnya Hans Nawiaski ini adalah muridnya dari Hans Kelsen. Dia mencoba memperbaiki dari teorinya Hans Kelsen.
Karena Hans Kelsen hanya membagi dalam teori hierarki ini, dalam teori piramida, guru norm. Jadi guru norm itu norma dasar, di bawahnya norma. Sedangkan kalau di dalam pendapatnya Hans Nawiaski, dia membagi secara lebih spesifik. Ada Stadtgrundgesetz, ada Formelgesetz, sampai ke bawah. Sehingga lebih tegas dan lebih jelas. Nah, kita sendiri tadi saya katakan, konstitusi kita sudah mengalami 4 kali perubahan. Nah, perubahan itu sendiri, kalau kita lihat dalam konstitusi, ya, dalam sistem perubahan yang ada 2 hal bagaimana perubahan konstitusi itu dapat terjadi. Pertama, melalui amandemen konstitusi. Yang kedua, melalui pembaharuan konstitusi. Nah, yang pertama, melalui amandemen konstitusi, ini perubahan dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi asli. Konstitusi asli itu dia tetap berlaku, tetap dicantolkan. Kemudian disisipkan konstitusi yang perubahan. Baik perubahan pertama, kedua, ketiga, sampai perubahan selanjutnya. Nah, sistem ini ada diberlakukan di Amerika Serikat. Kemudian sistem yang kedua dalam merubah konstitusi melalui pembaharuan konstitusi. Perubahan yang dilakukan adalah baru, artinya secara keseluruhan konstitusi itu diganti. Diberlakukan konstitusi yang baru. Sehingga tidak ada kaitan lagi dengan konstitusi yang lama. Seperti sistem yang dipakai di Belanda, di Prancis, di Jerman. Dan kita pernah juga menganut sistem pembaharuan konstitusi ini. Ketika kita merubah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi RIS. Kemudian menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kita menggunakan sistem pembaharuan. Sedangkan dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kita menggunakan sistem addendum. Makanya ada perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, perubahan itu kan disisipkan. Kita menggunakan sistem addendum. Secara filosofis, konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara ini harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan di masyarakat. Makanya konstitusi kita ini dirubah. Ya, kita dirubah sampai 4 kali karena kita mau menjadikan konstitusi kita sesuai dengan perkembangan masyarakat. Apalagi dengan kemarin adanya tuntutan reformasi. Salah satunya adalah bagaimana demokrasi, hukum itu diperbaiki. Ya, untuk itu, mendukung itu makanya kita melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perubahan Undang-Undang 1945 itu sendiri dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, agar sesuai dengan tuntutan dari reformasi itu sendiri. Karena kita mengharapkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat sendiri. Perkembangan walaupun sekarang ini masih ada tuntutan untuk melakukan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Tuntutan ini salah satunya muncul karena kita melihat ya terkait dengan kewenangan DPD yang lebih sempit dibanding kewenangan dari DPR. Ini juga perubahan wacana ini kemarin sempat muncul. Ini sebenarnya kaitannya juga dalam wacana kemarin muncul ada keinginan presiden menjadi 3 periode. Nah sekarang ingar karena sudah dituntut oleh mahasiswa untuk menggagalkan adanya presiden 3 periode ini. Ingar ibaratnya. Doa nih yang di atas. Kalau sampai terjadi, masa masyarakat saya yakin akan menduduki dewan dengan jumlah yang lebih besar lagi kalau sampai terjadi. Untungnya mudah-mudahan tidak terjadi. Kan Undang-Undang Dasar 1945 dan hasil-hasilnya ini tadi saya katakan dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, pertama, ya perubahan pertama ini dilakukan pada sidang umum MPR di tahun 1999. Nah, pada tahun 1999, MPR itu mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang dikenal sekarang ini dengan perubahan pertama karena ada 4 perubahan. Jadi dikenal artinya perubahan pertama. Nah, perubahan pertama itu diputuskan melalui sidang majelis pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Ada 9 pasal yang dirubah pada saat itu. Yang pertama pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3,
pasal 21 dan pasal 20 dan pasal 21 dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa Bu bunyi pasalnya? Anda silakan buka sendiri di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja pasal-pasal yang perubahan pertama ini. Kemudian selanjutnya, perubahan kedua. Perubahan kedua ini ada pada sidang tahunan MPR, ya, pada tahun 2000. Pada saat itu MPR mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Dengan perubahan yang sekarang kita kenal dengan perubahan kedua. Ya, perubahan kedua. Nah, pada saat itu MPR mengubah pertama pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20 ayat 5, pasal kemudian disisipkan, ada menyisipkan, ada menambahkan, ya. Pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, itu pasal sisipkan. Kemudian ini bab 9A, bab 9A ini ada pada pasal 25E, kemudian bab 10 ada pasal 26 ayat 2 dan ayat 3, kemudian pasal 27 ayat 3, selanjutnya bab 10A, 10A ini babnya tentang hak asasi manusia, ya. Itu dari pasal 28A sampai pasal 28J semua bicara tentang HAM. Kemudian bab 12 itu ada dalam pasal 30. Kemudian dalam bab 15 itu pasal 36A, 36B, 36C, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya kita melakukan perubahan ketiga pada tanggal 10 November tahun 2001. Nah, di sini yang diamandemen ada sebanyak 23 pasal. Ada pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 3 ayat 1, kemudian pasal 3 ayat 1, ayat 3 ayat 4, pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, pasal 6 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan 5, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7B ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan juga 4, 5, dan 6 sampai ayat 7, kemudian pasal 7C, pasal 8 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 2 dan 3, pasal 17 ayat 4, kemudian ada dalam bab 7A, bab ini ada pada pasal 22C ayat 1, 2, 3, dan 4, kemudian pasal 22D ayat 1, 2, 3, dan 4, kemudian bab 7, ya, 7 ini dari pasal 22E sampai dengan pasal 24C ayat 1, 2, 3, 4 sampai 6. Nah, ini perubahan dan juga ada tambahan. Ada perubahan, ada tambahan dalam pasal-pasal ini. Kemudian yang terakhir ini ada perubahan keempat. Nah, ini kita baru 4. Walaupun ada muncul wacana perubahan kelima tadi, tapi tidak tahu kapan. Ya. Perubahan kelima ya keempat ini disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Ya. Perubahan keempat ini sebanyak 13 pasal. Jadi ada 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Ini pada saat amandemen keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sekarang saya mau absen panggil dulu. Ya. Saya mau absen panggil. Sebentar, saya lihat yang mau absen ada berapa orang. Yang mau absen ada 51, yang tidak hadir 5. Ya. Cuma kita cek lagi. Jangan-jangan ini yang mau absen ini ternyata yang tidak hadir. Yang tidak mau absen, yang hadir tapi dia tidak mau absen karena keasikan mendengar kuliah. Bisa jadi seperti itu. Makanya saya senang absen panggil. Ya, untuk mencek kejujuran mahasiswa. Ahmad Faisal Rifki. Hadir, Bu. Denis Anton Sampe. Hadir, Bu. Denis Anton. Hadir, Bu. Muhammad Fathahilah Akbar. Hadir, Bu. Muhammad Karlina. Hadir, Bu. Sinara Kristiani. Hadir, Bu. Anissa Eka Yulianti. Ada, Bu. Nurhalisa. Hadir, Bu. Nabila Anissa Khairani. Hadir, Bu. Nabila Anissa Khairani. Hadir, Bu. Nabila Anissa Khairani. Nabila ada? Hadir. Ada, Bu, ada. Oh, ada. Oke, Nabila ada. Kemudian selanjutnya Dina Rahma Amalia. Ini saya tulis izin karena dia keluar dari Zoom.
Muhammad Faros Pasya. Muhammad Faros Pasya. Muhammad Faros tidak ada. Muhammad Faros Pasya memang tidak ada. Oke, selanjutnya Muhammad Nur Aldi. Hadir, Bu. Doni Erlangga. Hadir, Bu. Ahmad Zaini. Hadir, Bu. Aduh, ditutup, tunggu sebentar. Tadi sampai Ahmad Zaini lah. Muhammad Ribi Sapari. Muhammad Ribi Sapari memang tidak hadir. Muhammad Fatra Ramadan. Hadir, Bu. Muhammad Jakwan Noval. Hadir, Bu. Davin Alroy. Hadir, Bu. Chandra Kustiono. Hadir, Bu. Labib Adiluhung. Hadir, Bu. Preti Siti Fatimah. Hadir, Bu. Gloria Stefania Kasehung. Hadir, Bu. Nur Fadila. Hadir, Bu. Indi Resti Adela. Hadir, Bu. Rindi. Hadir, Bu. Oke, Indi Resti Adela. Tivana Hadir. Jawa Ananda. Hadir, Bu. Nabila Guslen. Hadir, Ibu. Nur Anissa. Hadir, Bu. Talita Chelsea Inorianda. Oke, hadir. Raisa Nurwidiawati. Hadir, Bu. Dina Rahmadini. Hadir, Bu. Zulpa Askia. Hadir, Bu. Azra Widya Fazrina, sorry. Oke, hadir. Salsabila Aisyah Nurdin. Hadir, Bu. Putri Jelita Larasati. Hadir, Bu. Regina Evangeline Ase Binti. Hadir, Bu. Desi Purnamasari. Hadir, Bu. Khaifa Khalisa. Hadir, Bu. Dina. Hadir, Bu. Mahdavia Safna. Hadir, Rona Lulu Azahra. Hadir, Bu. Muhammad Khaliyadi. Hadir, Bu. Muhammad Ridho Alfalah. Muhammad Ridho Alfalah memang tidak hadir. Reja Septiandi. Hadir, Bu. Ramadan. Nabel Jakim Muhammad Taib. Hadir, Bu. Ini Rahmi. Hadir, Bu. Muhammad Fikri Maulana Haikal. Muhammad Fikri Maulana Haikal. Muhammad Fikri Maulana Haikal tidak ada. Ini ada hadirnya. Tidak ada. Azinur Rahman. Ada, Bu. Oke. Herlina Maharani. Herlina Maharani memang tidak ada. Fadia Azani. Hadir, Bu. Sajeda. Hadir, Bu. Putri Apriliani. Hadir, Bu. Ladisya Raudahlia Putri. Hadir, Bu. Putri Regina Maharani. Hadir, Bu. Evangeline Jesilau. Hadir, Bu. Salwa Salsabella Nur Hafiza. Salwa Salsabella. Salwa hadir. Salwa tidak ada, tidak hadir. Kemudian Sherly Anggraini. Hadir, Bu. Oke, tadi yang baru masuk, tadi ada masuk, tadi yang saya tulis izin, tadi saya tulis hadir. Tadi si Dina Rahma Amalia. Oke, dia sudah gabung di Zoom. Oke, mungkin ini saja dulu dari saya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita berarti masih ada satu kali pertemuan di dalam bulan puasa inilah. Jadi setelah bulan puasa ini kita nanti tidak akan tetap muka lagi, ya. Mungkin setelah ini kita akan perkuliahan di dalam ruang kelas, ya. Mudah-mudahan keadaan semakin membaik, alhamdulillah, ya.
Bisa kalau kita lihat dibanding sebelumnya keadaan sudah lebih baik dan mudah-mudahan kita bisa bertatap muka dalam ruang kuliah. Walaupun kalau dilihat dari jatah saya sudah 7 kali masuk, tinggal 1 kali ya. Kalau dari pembagian masing-masing dosen 8, harusnya ya saya cuma tinggal 1 kali dengan Pak Pendi yang Anda masih berapa kali pertemuan sampai habis kuliah. Oke, mungkin ini saja. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.